Saya terdengar jelas nggih? Jelas. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu sekalian rahmati Allah, sore hari ini Allah masih berikan kita kenikmatan, Allah masih berikan kita kesempatan untuk bisa bertemu di dalam majelis Zoom, majelis ilmu online. Mudah-mudahan Allah berikan kita istiqomah, mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat, yang bisa kita amalkan di dunia, dan mudah-mudahan Allah memudahkan langkah kita, jalan kita menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kita sholawat dan salam nih kita ucapkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada seluruh sahabatnya, seluruh keluarganya, dan kepada umat-umat beliau. Dan mudah-mudahan kita sekalian termasuk umat Nabi Muhammad SAW yang nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pertemuan hari ini Allah masih berikan kita kesempatan bisa membahas kembali tafsir juz 30, dan kita akan melanjutkan pembahasan surat Al-Asr. Surat Al-Asr. Berikutnya, Bu Ida, next. Sebelum kita bahas, kita akan baca dulu ya. Kita akan baca dulu bagaimana bunyi surah Al-Asr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Itu tadi bacaan tilawah surat Al-Asr, surat pendek, juz 30, dan ini surat kita semua ya, surat favorit ya. Mudah-mudahan dengan surat ini kita memahami surat ini, kita bisa mengamalkannya dan menjadi nasihat untuk kita. Karena memang surat ini syarat akan makna, syarat akan nasihat. Banyak sekali nasihat yang bisa kita ambil dari surat ini. Berikutnya, dan Imam Asy-Syafi'i juga pernah mengatakan tentang surat ini. Kemarin kita bahas hadhihi surah, surat ini, surat Al-Asr ini. Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hiya. Kalau Allah tidak menurunkan surat selain ini, lakafathum, pasti sudah cukup. Kalau Allah hanya nurunkan satu surat ini saja, Al-Asr, pasti sudah cukup. Maksudnya sudah cukup untuk menjadi hujjah, menjadi alasan, sudah cukup untuk menasehati kita semua. Karena surat ini walaupun pendek, surat Al-Asr, tapi begitu dalam maknanya. Nasihat-nasihat yang terkandung begitu dalam. Berikutnya, kemarin kita telah membahas ayat yang pertama.
yaitu Allah berfirman wal asri, demi masa. Wa di situ bukan dan ya, tapi apa? Demi. Pokoknya kalau ada wa diakhiri dengan kasroh i ya, wal asri, maka artinya adalah demi masa. Dan ini adalah bentuk qasam, sumpah. Siapa yang bersumpah? Yang bersumpah adalah Allah Rabbul Alamin. Allah bersumpah demi masa. Qasam. Dan kemarin kita telah membahas macam-macam tentang sumpah ya, sumpah kemudian keutamaan surat ini. Kita hari ini akan membahas kelanjutannya, yaitu ayat yang kedua dari surat ini. Berikutnya Allah berfirman, innal insana lafi khusrin, atau kalau di waqaf, innal insana lafi khusr, sungguh manusia berada dalam kerugian. Ibu-ibu, ini adalah jawabul qasam. Jawabul qasam itu isi sumpah. Isi sumpahnya. Jadi Allah bersumpah, sumpah demi masa. Apa isi sumpahnya? Ini. Manusia berada dalam kerugian. Ini sumpahnya Allah. Kalau kita bersumpah itu contohnya kan, sumpah aku nggak mencuri. Sumpah demi Allah aku nggak mencuri. Demi Allah itu sumpahnya, aku nggak mencuri itu isinya. Kalau ini, demi waktu, sungguh manusia berada dalam kerugian. Ini isi sumpahnya. Allah bersumpah, pasti manusia semuanya berada dalam kerugian. Manusia berada dalam kerugian. Dan ini tidak main-main, Bu. Ini ayat ini memiliki banyak penekanan. Memiliki banyak penekanan. Coba kita lihat slide berikutnya. Next. Ini ayat ini memiliki banyak penekanan. Penekanan yang pertama yaitu di kata inna. Inna itu penekanan. Artinya adalah sesungguhnya. Inna, sesungguhnya. Al-insan di sini yang dimaksud bukan seorang manusia, bukan satu orang. Al di sini yang dimaksud adalah al-lil istighraq, al untuk mencakup seluruhnya. Berarti artinya adalah seluruh manusia. Innal insan, sesungguhnya semua manusia. Ada kata la. Ya, la di sini ini juga lam taukid, lam penekanan. Jadi ada dua, ibu sekalian, penekanan di ayat ini. Ini menunjukkan benar-benar penting isi sumpahnya ini. Artinya inna, sesungguhnya, al-insan, semua manusia, la, benar-benar. La itu artinya benar-benar atau sungguh. Masya Allah. Fi, berikutnya, next. Fi itu artinya adalah di dalam. Khusrin artinya kerugian. Dan fi dalam bahasa Arab itu seperti ada di dalam sesuatu, dikepung sesuatu. Makanya sungguh benar-benar semua manusia itu dikepung kerugian. Dari atas, dari bawah, kanan, kiri itu seperti dikepung kerugian. Manusia ada di dalamnya. Jadi semua manusia itu pasti rugi. Pasti berada dalam kerugian. Masya Allah. Ini isi sumpahnya saja sudah penekanannya segini banyak. Ada dua. Belum kalau dengan sumpahnya. Wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusrin. Sungguh seluruh manusia benar-benar berada dalam kerugian. Sungguh seluruh manusia itu rugi semuanya. Semuanya rugi. Masya Allah. Ini kalau kita karena Al-Quran ini turun dengan kalam ya, dengan kalam dan dengan tulisan Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk menulis. Namun sepertinya ayat ini menunjukkan Allah sedang memfirmankan dengan nada yang tinggi.
dengan nada yang tinggi, seperti apa ya? Mungkin lagi marah karena Allah bersumpah dan penekanannya sangat banyak, penekanannya. Ya Allah, sungguh manusia semuanya benar-benar rugi. Dan khusrin itu kerugian. Yang dimaksud di ayat ini kerugian apa? Yaitu kerugian yang berhubungan dengan sumpahnya demi masa, demi waktu. Apa itu rugi? Kalau dalam ilmu bisnis ya, kerugian, rugi itu kan ketika modalnya tidak kembali ya. Kalau dalam ilmu bisnis ya, kalau modalnya tidak kembali berarti dia rugi. Jadi manusia di sini itu diberikan modal, kemudian modalnya nggak kembali semuanya. Semuanya rugi. Semuanya modalnya nggak kembali. Apa sih yang diberikan Allah modal kepada manusia itu apa? Apakah harta? Ternyata bukan. Apakah keluarga modalnya manusia? Bukan. Ternyata modalnya manusia adalah waktu. Modalnya manusia adalah umur. Seluruh manusia diberikan umur oleh Allah. Semuanya dimodali oleh Allah gratis umur. Maka ada manusia yang memutar modalnya dengan baik sehingga dapat untung. Ada yang manusia mutar modalnya nggak bisa mutar modal, ya akhirnya modalnya nggak kembali, nggak dapat untung. Dan modalnya manusia adalah apa tadi? Umur, waktu, umur. Ya Allah. Maka ada satu ayat Ibu sekalian, next berikutnya. Ada satu ayat yang berkaitan dengan umur, dengan modalnya manusia. Dan ini ayat ini mengerikan sekali. Ini terjadi percakapan antara Allah dengan penghuni neraka. Ini peristiwa di dalam api neraka. Allah berfirman di dalam surat Fatir ayat 36 dan 37. Bunyi firman Allah, walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir, lahum naru jahannam, bagi mereka api jahannam, la yuqdha alaihim fayamutu, mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati. Jadi Bu, di neraka itu mereka itu enggak dibinasakan, kemudian mati terus selesai, tidak. Azabnya itu terus, enggak membuat mereka mati. Wala yukhaffafu anhum min adzabiha, dan mereka tidak diringankan azabnya. Jadi azabnya tidak diringankan. Ini berdasarkan permintaan penduduk neraka. Pernah waktu itu penduduk neraka, saking panasnya, saking sakitnya di neraka, mereka sampai minta kepada siapa? Malaikat penjaga neraka. Wa nadaw ya malikul yaqdi alaina rabbuk. Wahai Malik, tolong mintakan ke Robmu, bahwasanya matikan kami saja, tolong kami dimatikan aja, biar nggak merasakan azab. Apa kata Malik? Qala innahum makithun. Kalian di sini saja. Kalian di sini saja nggak akan mati, selamanya akan disiksa, nggak akan mati. Karena orang kalau mati maka selesai, penderitaannya selesai. Tapi di neraka orang-orang tidak pernah mati, mereka disiksa selamanya. Dan mereka juga pernah meminta diringankan azab 1 hari saja. Karena saking beratnya azab, ternyata mereka karena minta mati gak berhasil, akhirnya minta diringankan. Ya Allah, ringankanlah azab untukku 1 hari saja. Diringankan, diazab gak apa-apa, tapi lebih ringan. Maka wala yukhaffafu anhum min adabiha, mereka tidak diringankan azabnya. Bahkan diapakan? Ditambah, setiap hari ditambah azab penduduk neraka. Di surat An-Naba itu, fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Rasakanlah, maka kami tidak akan menambah untuk kalian kecuali azab. Ditambah terus.
maka siksa penghuni neraka itu semakin lama semakin apa? Semakin berat dan mereka nggak mati-mati. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita terhindar dari siksa api neraka yang sangat mengerikan. Allah melanjutkan, kadzalika najzi kulla kafur. Maka demikianlah kami membalas setiap orang yang sangat ingkar. Kafur itu sangat ingkar. Maka kemudian saking sakitnya siksaan penghuni neraka ini, mereka pun berteriak, penghuni neraka pun berteriak. Allah berfirman, wahum yastorikhuna fiha. Yastorikhun itu sebenarnya dari kata sorokho. Sorokho itu artinya berteriak. Tapi kalau ditambahi dengan huruf ta, yastarihun, maka itu teriakannya lebih keras. Tapi kalau taknya jadi to, huruf to, yastorihun, itu teriakannya lebih keras lagi. Ini teriakan penghuni neraka sangat keras, saking sakitnya dibakar di api neraka. Wahum yastorihuna fiha, dan mereka berteriak dengan sangat keras di dalam neraka itu. Apa teriakan mereka? Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Rabbana, Tuhan kami, dengan berteriak, Tuhan kami, akhrijna, keluarkanlah kami dari neraka ini. Na'mal soliha, kami janji kami akan beramal soleh, kami janji. Ghairal ladzi kunna na'mal, amalan yang tidak sama seperti apa yang kami lakukan dulu. Kami akan beramal soleh, wahai Allah, kami janji. Apa kata Allah? Inilah jawaban Allah. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Bukankah kami telah memberikan kalian umur yang panjang untuk cukup berpikir bagi kalian, bagi siapa yang mau berpikir. Bukankah kami sudah memberikan kalian umur yang cukup buat berpikir. Waja'akumun nadhir, dan sudah datang kepada kalian itu pemberi peringatan. Sudah datang Al-Quran, sudah datang Nabi Muhammad, sudah datang para Rasul, sudah datang ulama, dai-dai, orang tua yang ingatkan, teman-teman yang ingatkan. Tapi kalian tetap saja ingkar kepada Allah. Sudah dikasih umur, sudah datang pemberi peringatan, maka Allah mengatakan, fadzuku, rasakan, fama lidzalimina min nasir. Bagi orang zalim nggak ada penolong. Rasakan sudah di dalam neraka itu. Mereka sudah diberikan umur, mereka diberikan pemberi peringatan, tapi nggak mau beriman. Na'udzubillah min dzalik. Inilah hujjah. Belum slide berikutnya belum. Masih lama tidak. Ya, ini penjelasan ayat ini lama. Banyak, tapi enggak saya buatkan slide ini. Penjelasan ayat ini sangat panjang. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibu sekalian, ayat ini itu banyak hadis-hadis sangat panjang. Nari regal. Bagaimana penjelasan ayat ini, Ibu sekalian? Ini juga nasihat yang sangat penting buat kita semua. Jangan sampai kita di neraka nanti diberikan wejangan oleh Allah. Bukankah kami telah berikan kamu umur? Mereka ternyata di neraka itu minta keluar dari neraka. Kemudian mereka minta hidup lagi di dunia. Kemudian disekak oleh Allah. Kan sudah diberikan umur. Sudah dikasihkan pemberi peringatan. Datang pemberi peringatan. Kalian tetap saja. Maka di dalam tafsirnya disebutkan, tafsir ayat ini ya, surat Fatir ayat 37 disebutkan. Jadi begini, misalnya. Sebelum kejadian neraka ini, sebenarnya Allah sudah pernah ngungkit umur.
Jadi sebelum mereka masuk neraka, mereka pernah ditanyai umur. Yaitu kapan? Ketika peristiwa hisab. Peristiwa hisab. Allah pernah tanya tentang umur mereka. Wa an umrihi fima afnah. Mereka akan ditanya tentang umur mereka. Untuk apa mereka gunakan umur itu. Maka orang yang punya umur panjang, nanti pertanyaannya lebih banyak. Orang yang umurnya panjang, pertanyaannya lebih banyak. Dan orang yang umurnya lebih pendek, pertanyaannya akan lebih sedikit. Karena begitulah kaidah hisab dalam akhirat, yaitu siapa yang nikmatnya lebih banyak, hisabnya lebih lama. Ini kaidah ya dalam hisab. Siapa yang nikmatnya lebih banyak, hisabnya lebih lama. Hisabnya lebih lama. Mengingatkan dalam sebuah hadis, teringat ya, ada orang yang dihisab orang miskin dan orang kaya. Nikmatnya pasti lebih banyak orang kaya ya, pasti lebih banyak orang kaya. Dan ternyata Rasulullah bersabda, orang miskin itu masuk surga lebih dulu daripada orang kaya. Kata Rasulullah, orang miskin lebih dulu masuk surga setengah hari daripada orang kaya. Setengah hari itu berapa? Ternyata setengah hari itu 500 tahun. Berarti 500 tahun itu orang kaya dihisap sangat lama. Jadi orang yang banyak nikmatnya itu hisapnya lebih lama. Hisapnya lebih lama. Dan orang-orang di neraka ini, Bu, orang-orang di neraka ini, akhrijna, mereka pengen keluar dari neraka. Mereka pengen bisa kembali ke dunia. Kalau bisa seminggu aja, aku tak sholat, aku tak zikir, aku tak baca Quran. Kalau seminggu nggak bisa, ya wes 1 hari aja, 1 hari aku tak beramal soleh. Kalau 1 hari nggak bisa, ya sudah 1 jam aja. Aku tak beramal soleh 1 jam itu. Kalau 1 jam nggak bisa, 1 menit saja, ya Allah, aku mau kembali ke dunia, aku tak syahadat, aku tak mengucapkan syahadat, habis itu masuk Islam, habis itu nggak masuk neraka. Ya, mereka ingin kembali ke dunia. Mereka yang sudah meninggal itu nggak punya waktu lagi. Namun itu nasihat bagi kita, kita yang di dunia sekarang, kita punya waktu. Kita masih punya modal, kita masih punya umur, kita masih punya 24 jam. Maka marilah kita memanfaatkan waktu dengan baik. Inilah yang paling diinginkan orang-orang yang sudah mati, yaitu ingin punya waktu, ingin punya umur lagi. Kita kalau ingin bayangkan ya, di bawah tanah kita ini kan mayat semuanya. Mayat dari zamannya Nabi Adam sampai sekarang ini dalam tanah ini semuanya, mayat semua. Kalau kita pengen merenung, bayangkan tanah yang kita pijak ini transparan. Bayangkan kayak kaca gitu. Terus di bawahnya kaca ini ada mayat-mayat yang ingin meraih kita. Dan mayat-mayat itu berkata, aku nggak punya waktu, aku pengen kayak kamu, aku pengen kembali lagi bisa beramal. Dan mayat itu ngelihat kita sedang ngapain? Sedang leha-leha, sedang santai-santai. Aku pengen punya waktu, kamu yang punya waktu malah santai-santai. Jadi kita bayangkan ya, di bawah kita itu banyak mayat yang kepingin naik ke sini. Tapi nggak bisa. Nah, kita yang sudah di atas bumi ini, kita punya modal umur, punya modal waktu, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Dan di ayat ini, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Bukankah aku sudah memberikan kalian umur yang cukup untuk berpikir? Maka para ulama berbeda pendapat, banyak sekali pendapat, berapa umur yang Allah menjadikan hujah di ayat ini. Umur berapa sih sebenarnya yang Allah berikan sampai Allah bertanya, bukankah aku sudah memberikan kalian umur?
Ternyata banyak pendapat, ada yang mengatakan 17 tahun, ada yang mengatakan 18 tahun, ada yang mengatakan banyak sekali, namun yang pendapat yang kuat ada dua, yaitu pendapatnya Ibnu Abbas dan pendapatnya Ali bin Abi Thalib, yaitu umur 40 tahun dan umur 60 tahun. Seakan-akan Allah mengatakan, bukankah kamu sudah tak kasih umur 40 tahun di dunia? Itu sudah cukup buat kamu berpikir. Cukup buat kamu merenungi. Ini loh ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah. Ini loh kebaikan, ini keburukan. 40 tahun itu sudah cukup buat kamu untuk berpikir. Apa belum cukup juga 40 tahun ini? Apa perlu aku tambah? Jadi dalil yang Allah berhujjah dengannya adalah 40 tahun. Umur ya, 40 tahun. Ada yang mengatakan 60 tahun. 60 tahun. Bukankah aku sudah memberikan kamu umur 60 tahun? Itu sudah cukup buat kamu untuk berpikir. Maka ibu sekalian, kalau sudah mencapai umur 40 tahun, 40 tahun, maka sudah jangan terlalu berambisi bersama anak-anak muda yang lain untuk memperoleh dunia. Maka orang yang sudah 40 tahun itu lonceng kematiannya sudah dibunyikan satu kali. Teng, 40 tahun. Nanti kalau sudah 60 tahun lonceng kedua. Teng, teng. Kalau sudah 40 tahun, maka harusnya sudah kembali kepada Allah. Sudah banyak bertobat, banyak beramal. 40 tahun, habis ini kita bertemu Allah. Ini 40 tahun. Rahasia 40 tahun itu ada di ayat Al-Ahqaf, di surat Al-Ahqaf ayat 15. Ini Allah secara langsung menyebut umur 40 tahun di surat Al-Ahqaf. Allah berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat 15, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sanah, sampai apabila dia telah dewasa dan sudah dewasa ya, sudah matang dan umurnya sudah mencapai 40 tahun. Allah mengatakan sudah matang, dewasa. Maka ini menunjukkan umur 40 tahun adalah umur kematangan seseorang. Orang kalau sudah puncak-puncaknya matang, puncaknya dewasa itu 40 tahun, maka dia sudah harus kembali kepada Allah. Dia harus sudah memikirkan masa depan di akhiratnya. Kalau sudah mencapai umur 40 tahun. Allah melanjutkan, Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Dia berdoa, orang kalau sudah umur 40 tahun, maka dia berdoa, wahai Tuhanku, berilah petunjuk kepadaku agar aku bisa mensyukuri nikmat-Mu, nikmat umur yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, agar aku bisa beramal soleh yang Engkau ridhoi. Ini garis bawahnya. Orang kalau sudah 40 tahun harus meningkat amal solehnya. Tapi kalau orang sudah 40 tahun kok malah jauh dari Allah, itu dikhawatirkan dia nggak akan bisa balik lagi. Itu sudah di persimpangan itu, Pak. Kalau sudah 40 tahun. Maka kalau sudah 40 tahun, ambillah jalan ke kanan. Ambillah jalan kepada Allah. Jangan ambil jalan ke kiri, jalan ke neraka, jalan syaitan. Takutnya orang yang sudah 40 tahun tapi malah tambah buruk, dia nggak akan kembali, nggak akan selamat. Ini rahasia umur 40 tahun. Sedangkan banyak hadis yang menyebutkan di surat Fatir ini sebenarnya umurnya 60 tahun. Jadi Allah mengatakan, bukankah aku telah memberikan kamu umur 60 tahun di dunia? Apa belum cukup 60 tahun itu untuk berpikir, untuk beribadah? Nabi SAW bersabda dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau menukil sebuah hadis. Rasulullah bersabda, apabila hari kiamat tiba, maka akan ada yang berseru,
Di manakah orang-orang yang berusia 60 tahun? Diseru. Jadi orang yang sudah 60 tahun semuanya diseru. Maka beliau mengatakan itu adalah usia yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Fatir ayat 37. Nah, ini yang tadi ya. Ini dalil bahwasanya umur yang dijadikan hujjah itu 60 tahun. 60 tahun. Rasulullah pernah bersabda dalam riwayat lain, barang siapa yang diberi usia 60 tahun oleh Allah, maka sungguh Allah telah beralasan terhadapnya karena telah memberinya masa tangguh. Allah sudah memberikan masa tangguh berapa? 60 tahun. Kalau orang sudah 60 tahun, harus sudah kembali kepada Allah. Jangan menjadi orang yang kafir, orang yang ingkar kepada Allah. Nanti kalau tetap 60 tahun tapi dia tetap ingkar, Allah akan tanya di akhirat. Bukankah aku telah berikan umur kepadamu 60 tahun, kok masih saja kayak gini? Kalau sudah 40 tahun Ibu, 60 tahun, ini sudah waktunya mikir ya, sudah waktunya mikir akhirat, sudah waktunya mikir habis ini mendekati kematian. Maka harus perbanyak beramal. Apa yang harus dilakukan kalau kita sudah tahu ternyata ya Allah, umur ini penting, umur ini modal, maka apa yang harus kita lakukan? Sebelumnya kita harus perlu tahu hisab di akhirat dan hisab di dunia ini berbeda. Penentuannya berbeda. Hisab di akhirat, penentuan baik buruknya ada di awal hisab. Ada di awal hisab. Jadi ketika kita di akhirat, di hisab, kok awalnya baik, maka semuanya baik. Berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah berfirman, Rasulullah bersabda, Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min salat min amalihi as-salah. Amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah nanti di hari kiamat adalah salat. Salat. Fa in saluhat, kalau salatnya baik, faqad aflaha wa anjaha, maka setelahnya akan baik, beruntung dia. Kalau sholatnya baik, maka semuanya baik. Dia dicap sebagai orang baik kalau sholatnya baik. Wa in fasadat, tapi kalau sholatnya rusak, kalau sholatnya jelek, faqad khaba wa khasara, dia akan rugi setelahnya. Maka dia akan rusak setelahnya. Dia dicap sebagai orang jelek, orang yang tidak baik. Maka hisab di akhirat itu penentunya di awal. Penentunya di awal. Kemudian setelah dicek sholatnya oleh Allah ketika dihisab, sholatnya dicek, ternyata sholat wajibnya lah kok bolong-bolong. Bolong-bolong itu maksudnya bukan nggak ngerjakan ya. Ya sholat wajib tapi nggak bagus sholatnya, nggak sesuai sunnah, kemudian sholatnya nggak khusyuk, sholatnya guyon, adabnya nggak baik, maka kata Rasulullah, fa in taqasa min fariidatihi syai'un, kalau ada sholat wajibnya yang bolong, yang kurang, qala rabbul alamin, maka Allah berfirman kepada para malaikat, unzuru hal li'ibadi min tatawwu. Lihatlah di catatannya itu apakah dia punya amalan sholat sunnah. Apakah dia punya amalan sholat sunnah. Fayukammalu minha man taqasa minal fariidhah. Kalau punya, maka amalan sholat sunnah tadi digenapkan ke sholat wajib, akhirnya dia menjadi orang yang beruntung karena sholatnya baik. Nah, inilah keutamaan sholat apa? Sholat sunnah. Sholat sunnah itu untuk menggenapi atau melengkapi hal-hal yang kurang yang ada di sholat wajib. Inilah hisab di akhirat. Hisab di akhirat itu bergantung pada awalnya. Tapi berbeda dengan hisab di dunia. Hisab di dunia itu apa?
Hisab di dunia itu penentunya bukan di awal, tapi di akhir. Hisab di dunia penentunya di akhir. Seburuk apapun manusia, kalau akhirnya bagus, dia dinilai bagus. Jadi ada orang yang dulu orang jahat, orang zalim, nggak pernah ibadah, tapi mau mati dia bertaubat kepada Allah, dia beribadah, kemudian meninggal, dia jadi orang baik. Bener ta. Jadi yang dinilai itu hisab yang di akhir. Kemarin pernah kita ceritakan ya, ini yang kajian yang lain, yaitu pembunuh 100 jiwa ya, pembunuh 100 nyawa, itu dia sudah membunuh 100 nyawa, begitu banyak dosanya, mau meninggal dia bertobat, hijrah kepada desa yang baik, kemudian dia meninggal di tengah-tengah, ternyata dia dibawa oleh malaikat rahmat dan dia diampuni oleh Allah dosanya. Dia baik, padahal dia pembunuh 100 nyawa. Dan itu menunjukkan hisab di dunia itu penentunya akhir, penentunya di akhir. Sebaliknya kalau dia masa mudanya soleh, baik, rajin sholat, lah kok tambah tua, tambah jadi ya, tambah tua, tambah nggak baik, tambah banyak maksiatnya, maka kemudian akhirnya mau mendekati kematian, dia malah bermaksiat kemudian mati, maka dia dicap sebagai orang buruk, padahal dulu mantan orang baik. Makanya adanya husnul khotimah ya. Husnul khotimah atau su'ul khotimah. Penutup akhir yang baik atau penutup akhir yang buruk. Nggak ada husnul wiladah atau su'ul wiladah. Kelahiran yang baik atau kelahiran yang buruk nggak ada. Semua kelahiran pasti baik. Cuma akhirnya ini loh, ada yang baik, ada yang tidak baik. Maka nasihatnya adalah lihatlah sekarang dan ke depan. Untuk menentukan kita ini baik atau enggak itu adalah masa depan. Jangan melihat masa lalu. Masa lalu biarlah berlalu. Pasti banyak dosa, pasti banyak kesalahan. Tapi kalau ke depan ini kita baik, ke depan ini kita banyak beramal, bertaubat, kemudian meninggalnya dalam kondisi baik, kita akan dicap orang baik. Walaupun masa lalu kita seperti itu. Setiap orang pasti punya masa lalu. Dan yang Allah lihat adalah akhirnya. Rasulullah bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu yang dilihat akhirnya. Husnul khatimah atau su'ul khatimah. Makanya Ibu, kita harus sering-sering ya baca apa yang Rasulullah sering baca doa. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya wahai Allah yang membolak-balikkan hati, sabit kolbi, tetapkanlah hatiku, ala dinik, di atas agamamu. Karena hati itu sering berbolak-balik. Kolb dari kata yataqalb artinya sering bolak-balik, sering berbolak-balik. Seperti apa bukan debu, apa itu? Bulu, seperti bulu yang diterbangkan angin, kan bolak-balik terus. Hati itu begitu. Kadang kita semangat ibadah, kadang lemes, kadang males. Hati itu berbolak-balik. Maka kita minta kepada Allah biar hati itu terus tetap di jalan Allah, di jalan Shirathul Mustaqim. Karena semuanya itu tergantung apa? Tergantung akhirnya. Kalau pas akhirnya hatinya pas baik, kita dalam agama yang baik, kemudian kita dalam ketaatan, maka kita dinilai sebagai orang yang baik. Dan banyak-banyak berdoa, Allahumma inna nas'alukal husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, aku mohon kepadamu penutup umur yang baik dan aku berlindung kepadamu dari penutup umur yang buruk. Sebagai penutup kisah ini, penutup tafsir ini ada sebuah kisah. Ada sebuah kisah. Ada seorang ulama, beliau adalah tabi'ut tabi'in, generasi tabi'ut tabi'in ya, anak-anaknya para tabi'in.
Beliau bernama Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad. Beliau adalah seorang ulama yang banyak ilmunya, tokoh zuhud pada masanya. Suatu ketika beliau bertemu dengan seorang bapak-bapak, dan sepertinya beliau belum kenal bapak ini. Kemudian beliau mengatakan, "Bapak umur berapa?" "Umur sampean pinten, Pak?" ditanya oleh Fudail bin Iyad. Maka bapak itu mengatakan, "Saya sudah berumur 60 tahun. Umur saya sudah 60 tahun." Maka Fudail bin Iyad mengatakan, "Oh, 60 tahun. Maka Bapak telah melakukan perjalanan selama 60 tahun di dunia. Dan insya Allah sebentar lagi jenengan mau sampai, Pak." Kata Fudail bin Iyad begitu. Bapak sudah melakukan perjalanan menuju Allah 60 tahun. Sebentar lagi mau sampai. Sebentar lagi mau sampai. Kata Fudail bin Iyad. Bapak ini kaget. Mau sampai. Akhirnya sepertinya Bapak ini nggak sadar ya. Dia sudah 60 tahun tapi merasa muda. Sudah 60 tahun, kemudian dibilangi begitu oleh Fudail bin Iyad, kaget. Akhirnya Bapak ini mengatakan, "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un." Kemudian Fudail bin Iyad mengatakan, "Apa, Pak? Bapak tadi bilang apa?" "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un." Bapak itu ngulangi. Maka Fudail bin Iyad mengatakan, "Apakah Bapak tahu tafsir dari kata-kata itu? Apakah Bapak tahu makna dari kata-kata tadi?" Maka Bapak itu terdiam. Karena kita kadang sering ya baca innalillahi kalau ada orang mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un tanpa tahu artinya. Terus pokoknya ada orang mati bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak ini sepertinya juga begitu ya. Ketika ditanyai apa maknanya, bapaknya diam. Maka Fudail bin Iyad menjelaskan. Beliau mengatakan, "Innalillahi, sesungguhnya kita itu milik Allah," kata Fudail. Sesungguhnya kita ini budaknya Allah, miliknya Allah. Maka kita tidak boleh memberikan ibadah kepada selain Allah sedikit pun. Karena kita miliknya Allah. Nggak boleh kita beribadah sedikit pun kepada selain Allah. Contohnya apa yang banyak? Sesajen. Sesajen. Berikan sesajen kepada penunggu Gunung Merapi. Nah, contohnya. Itu ada yang punya itu Gunung Merapi, kita harus ngasihkan sesajen. Itu kan sama saja dengan ibadah. Sesajen itu bahasa Arabnya adalah kurban. Ya, kurban itu harus kepada Allah, tidak boleh kepada selain Allah. Sesajen kepada sing bau rekso, pantai selatan, Segoro Kidul. Ya, siapa? Nyi Roro Kidul, bukan. Allah ya. Tapi mereka mengatakan Nyi Roro Kidul. Akhirnya sesajen kepada Nyi Roro Kidul. Itu enggak boleh. Ibadah itu harus kepada Allah. Kata Fudail bin Iyad, innalillahi, kita ini milik Allah. Harusnya ibadah kepada Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan sesungguhnya besok kita akan kembali kepada Allah. Besok kita akan kembali kepada Allah. Maka Fudail menjelaskan, Pak, orang yang tahu kalau besok kembali kepada Allah, maka dia akan sadar kalau dia nanti akan menghadap Allah. Jadi dia akan sadar kalau nanti menghadap Allah. Dan orang yang sadar kalau nanti menghadap Allah, dia akan sadar kalau nanti ditanya oleh Allah. Nanti ditanya. Nggak mungkin kan hadap-hadapan tapi nggak ngapa-ngapain. Hadap-hadapan tuh ditanya. Di dunia ngapain aja. Nah, orang yang sadar nanti ditanya oleh Allah, harusnya sekarang ya menyiapkan jawabannya. Menyiapkan apa? Jawabannya. Maka Bapak ini kaget, Bapak ini seperti tersentak ya Allah.
Habis itu bapak ini mengatakan sambil ketakutan, terus bagaimana nasibku? Bagaimana biar aku selamat ketika menghadap Allah? Bagaimana nasibku? Akhirnya Fudail bin Iyad mengatakan, yasirun liman yassarallah. Gampang, Pak, gampang. Bagi siapa yang dimudahkan itu mudah. Insya Allah mudah. Nah, terus gimana, Bapak ini? Maka Fudail bin Iyad menjawab, tuhsin fima baqiya yughfar laka ma madha. Fudail bin Iyad menjawab, tuhsin fima baqiya. Perbaikilah dirimu di sisa usiamu. Yughfar laka ma madha. Niscaya dosamu akan diampuni yang telah lewat, yang telah lalu. Ini kata Fudail bin Iyad. Perbaikilah dirimu di sisa usiamu, niscaya dosamu yang telah lalu akan diampuni. Ini perlu kita catat ya, Bu ya. Jadi perbaikilah dirimu di sisa usia. Kemudian Fudail bin Iyad melanjutkan, kalau di sisa usiamu kamu masih tidak baik, ini kata beliau. Kalau di sisa usia masih saja nggak baik, nggak soleh, nggak sregep ibadah, sik maksiat kayak goleane sik dunya terus, maka kamu akan dihukum oleh Allah karena dosamu yang silam, yang masa lalu, dan dosamu yang akan datang. Jadi orang kalau di sisa usianya masih nggak baik, itu akan dihukum oleh Allah terhadap dosa-dosanya semuanya. Dosa-dosanya semuanya. Maka perbaikilah sisa usia kita agar Allah mengampuni dosa-dosa kita yang lalu. Masa lalu biarlah berlalu. Kita dulu banyak dosa, kita dulu banyak maksiat. Tapi kalau di sisa usia itu kita perbaiki, kita menuju Allah, kita bertobat, insya Allah dosanya diampuni. Jangan khawatir. Inilah Fudail bin Iyad ketika menasehati seorang bapak yang berusia berapa? 60 tahun. 60 tahun. Tidak ada manusia yang tahu, Ibu, berapa sisa umur kita. Tidak ada manusia yang tahu. Kita nggak tahu berapa sisa umur kita. Maka yang dimaksud sisa umur itu kapan? Kita kan nggak tahu ya berapa tahun lagi kita hidup. Yang dimaksud sisa umur kapan? Ya sekarang ini. Ya sekarang ini sisa umur kita. Sekarang ini sisa usia kita. Maka apa yang kita lakukan di sisa usia sekarang? Maka harus banyak-banyak beramal, kembali kepada Allah, banyak-banyak taubat. Segeralah beramal, sedikit, sederhana, tapi continue. Sedikit tapi apa? Rutin, yang penting rutin. Nah, itu sedikit nasihat dari Quran surat Fatir ayat 36-37. Next, berikutnya. Berhubungan dengan ayat yang kita bahas ya di surat Al-Asr ini. Allah berfirman, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya semua manusia itu berada dalam kerugian. Ternyata rugi itu ada dua. Di dalam Al-Quran itu ada khusr yang lain, rugi yang lain. Dan itu merupakan pembagian dari khusr yang Al-Asr. Pembagian yang pertama di surat Ali Imran ayat 85, Allah berfirman, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Siapa yang mencari agama selain Islam, maka selamanya nggak akan diterima. Siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang yang rugi. Ini rugi jenis pertama.
Apa rugi jenis pertama? Yaitu rugi total, rugi keseluruhan, rugi total. Orang yang tidak masuk Islam, dia rugi total. Umurnya sia-sia, walaupun umurnya 60 tahun. 60 tahun, walaupun dia berbuat baik sana-sini, bersedekah sana-sini, ngelunasi utang orang lain, ngasih hadiah orang lain, semuanya nggak akan dibalas oleh Allah. Dia termasuk orang yang rugi total nanti di akhirat. Walaupun dia sudah berbuat baik. Perbuatan baiknya Allah balas di dunia saja. Di akhirat nggak dapat apa-apa. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dia di akhirat termasuk orang yang rugi, rugi total. Kalau mencari agama selain Islam. Lah rugi yang kedua, ini ruginya orang Islam. Di dalam surat Al-A'raf ayat 9 Allah berfirman, وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ. Siapa yang ringan timbangan kebaikannya, ini orang Islam. Orang Islam nanti ditimbang baik buruknya, lah kok kebaikannya ringan. Masih beratan apa? Dosa-dosanya banyak. Dosa-dosanya banyak. Faulaikal ladzina khasiru anfusahum. Mereka itu telah merugikan diri sendiri. Mereka rugi. Ternyata orang Islam itu juga rugi. Karena ketika ditimbang lah kok lebih berat apa? Lebih berat keburukan. Maka nubi ayatina yadzlimun. Karena mereka dengan ayat-ayat kami mereka menzalimi. Jadi memang benar innal insana lafi khusr. Sungguh semua manusia benar-benar rugi. Orang kafir, orang Islam semuanya rugi. Kalau orang kafir ruginya total, orang Islam ruginya sebagian. Ruginya sebagian. Kalau dia banyak dosanya, ya dia rugi. Dia tidak memanfaatkan umur dengan baik. Dia menyia-nyiakan umur yang diberikan oleh Allah. Inilah rugi yang kedua. Dan mudah-mudahan kita nggak termasuk rugi yang pertama atau yang kedua. Mudah-mudahan. Karena ada ayat ketiga yang sebagai pengecualian nanti. Kecuali orang-orang yang nggak rugi. Ya. Nanti kita bahas ayat yang ketiga. Next berikutnya. Nah ini sebenarnya pembahasan agak panjang ya. Hubungan waktu dengan kerugian, kemudian nasihat Rasulullah terhadap waktu, dan yang lainnya ini insya Allah sepertinya kita bahas di pertemuan berikutnya, nyambung dengan ayat yang ketiga, pengecualian orang-orang yang tidak rugi. Insya Allah kita bahas berikutnya, mudah-mudahan apa yang sedikit tadi bisa diamalkan, bisa bermanfaat, dan kita termasuk orang-orang yang bisa memanfaatkan waktu dengan baik, dan kita bisa diwafatkan oleh Allah dalam keadaan yang baik. Husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri demikian ya, Ibu sekalian. Saya kembalikan kepada Bu Ida. Wallahu alam